Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devia Rahayu. Nah, pada video minggu ini saya akan memaparkan mengenai statistik dasar. Nah, berbicara mengenai statistik, pasti yang terlintas di dalam benak kita semua itu adalah analisis data dan angka-angkanya. Nah, di sini saya membagi menjadi dua mengenai statistik dasar, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, yang pertama itu ada statistik deskriptif atau deskripsi. Jadi statistik deskriptif ini merupakan metode yang dimana dia ini hanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data. Jadi di dalam statistik deskriptif ini kita tidak menyimpulkan atau kita tidak membuat kesimpulan, tetapi kita hanya menggambarkan atau menjabarkan data-data tersebut. Nah, untuk menggambarkan data di dalam statistik deskriptif kita menggunakan yang namanya histogram, poligon, algif, serta squeeness. Nah, selanjutnya yaitu statistik inferensial. Kalau statistik deskripsi itu atau statistik deskriptif itu kita tidak menyimpulkan, kita tidak mengambil kesimpulan. Nah, di dalam statistik inferensial kita mengambil kesimpulan. Jadi, inferensial ini metode analisis data yang bisa kita gunakan untuk menarik kesimpulan dari sebuah data penelitian. Nah, analisisnya di dalam inferensial ini kita menggunakan uji korelasi, uji regresi, dan juga uji beda. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi mengenai korelasi, yang pertama, kalian harus tahu bahwa di dalam sebuah penelitian ada yang disebut hipotesis. Hipotesis yang kita ketahui adalah ada dua. Ada hipotesis H0 dan juga hipotesis H1. Nah, hipotesis H0 itu bunyinya tidak ada, dan hipotesis H0 itu bunyinya ada. Jadi misalnya kan korelasi. Korelasi itu kan definisi korelasi itu kan adalah hubungan antara dua variabel. Nah, misalnya kita ada judul untuk penelitian korelasi, untuk uji korelasi itu judulnya kayak hubungan antara anxiety dengan kesepian. Maka untuk menentukan H1 dan H0 bunyinya itu seperti ini. H0 bunyinya tidak ada hubungan antara anxiety dan kesepian. Kalau H1 bunyinya ada hubungan antara anxiety dengan kesepian. Nah, tetapi di dalam sebuah penelitian kita selalu berharap H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima sehingga terdapat hubungan. Itu kalau korelasi, terdapat hubungan, ada hubungannya. Karena korelasi itu selalu membahas mengenai hubungan antara dua variabel. Nah, selanjutnya korelasi. Di dalam korelasi data dikatakan signifikan ketika datanya itu menghasilkan angka di bawah 0,05. Jadi kalau dia di atas 0,05 dia tidak signifikan, tapi kalau dia di bawah 0,05 dia signifikan. Itu untuk uji korelasi. Nah, di dalam uji korelasi sendiri, ketika kita ingin melihat, itu kan tadi signifikannya. Ketika kita ingin mengetahui hubungannya, seberapa jauhkah hubungannya atau bagaimanakah sumbangsih hubungan tersebut antara dua variabel ini, ada yang namanya, kita kembali lagi ke norma. Ada norma korelasi. Nah, di sini norma korelasinya itu kayak 0,1 sampai 0,2 itu korelasinya itu lemah atau tidak ada korelasi. Nah, kalau 0,3 sampai 0,4 itu korelasinya lemah. Kalau 0,5 sampai 0,6 itu korelasinya sedang. 0,7 sampai 0,8 korelasinya kuat. 0,9 sampai 1 itu korelasinya sangat kuat. Sebenarnya di dalam sebuah penelitian korelasi tidak ada penelitian korelasi yang sampai dengan korelasinya itu 1.
kecuali dia dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Misalnya kita mau korelasikan anxiety dengan anxiety, itu korelasinya 1. Tapi kalau kita korelasikan anxiety dengan kesepian, itu belum tentu korelasinya 1. Itu tergantung dengan data penelitiannya kita. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu mengenai korelasi, sekarang kita mau membahas mengenai regresi. Nah, regresi itu untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Jadi kalau tadi itu kan korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, kalau sekarang regresi ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nah, regresi sendiri itu ada 2 jenis, ada regresi sederhana dan juga berganda. Kalau regresi sederhana itu hanya memiliki 1 prediktor, kalau regresi berganda itu bisa memiliki 2-3 prediktor. Tapi lebih seringnya kita menggunakan regresi sederhana yang hanya memiliki 1 prediktor. Nah, untuk signifikansinya sendiri, data regresi itu dikatakan signifikan atau dikatakan memiliki pengaruh ketika datanya itu di bawah 0,05. Misalnya nih, ada penelitian regresi judulnya pengaruh anxiety terhadap kesepian. Nah, dia signifikan karena di bawah 0,05. Dan kita mau mengetahui nih bagaimana seberapa besar sih sumbangsinya si anxiety ini terhadap kesepian gitu. Nah, kita mau mengetahui caranya untuk kita ketahui seberapa besar pengaruh anxiety ini terhadap kesepian. Caranya di dalam sebuah tabel, ketika kita sudah melakukan analisis data, itu kan ada tabelnya kan kalau kita menggunakan SPSS. Tabelnya itu namanya tabel model summary. Nah, di situ di bagian R2 ada angka 0, misalnya 0,135. Nah, cara untuk mengetahuinya adalah kita persenkan 0,135 dikali 100. Nah, nanti akan muncul hasilnya itu kalau tidak salah 13,5%. Nah, sedangkan di dalam regresi sendiri untuk mengetahui pengaruh antar variabel ini, ketika angkanya itu di atas 50%, itu artinya sumbangsinya itu sangat besar. Nah, ketika di bawah 50%, maka sumbangsinya itu kecil. Nah, sedangkan kita balik lagi nih sama yang tadi gitu. Yang sudah kita hitung, hasilnya adalah 13,5%. Wah, berarti itu di bawah 50%, yang artinya sangat kecil sumbangsinya. Berarti kita menarik kesimpulan bahwa pengaruh anxiety terhadap kesepian, dia itu memiliki pengaruh gitu. Anxiety memiliki pengaruh terhadap kesepiannya, misalnya mahasiswa gitu. Dia memiliki pengaruh terhadap kesepian mahasiswa. Tetapi sumbangsinya sangat kecil, artinya dia memiliki pengaruh tapi kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan. Mungkin ada faktor lain yang membuat mahasiswa ini merasa kesepian. Tidak hanya anxiety ini, karena anxiety ini sumbangsinya sangat kecil, yaitu 13,5%. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai korelasi dan regresi. Kalau korelasi sendiri tadi itu mengenai hubungan antar variabel, kalau regresi itu pengaruh antar variabel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai uji beda. Nah, uji beda itu di sini kita mau melihat perbedaan antar variabelnya. Nah, di dalam uji beda ini data dikatakan signifikan ketika datanya itu di bawah 0,05. Nah, uji beda sendiri ini ada beberapa jenis. Ada independent t-test yang digunakan untuk membandingkan 2 kelompok, ada one sample t-test untuk satu kelompok dan paired sample t-test untuk membandingkan hasil tes dengan kelompok yang sama. Nah, kalau paired sample t-test ini, misalnya contohnya kita memberikan tes atau memberikan kuis kepada kelompok A. Kuis mengenai mata kuliah psikometri sebelum memasuki pembelajaran. Kita kasih dulu dia kuis. Nah, setelah itu
setelah pembelajaran kita kasih lagi dia kuis. Nah, kuisnya sama dengan yang pertama. Nah, maka dari itu di sini kita sampel tes ini membandingkan hasil keduanya gitu, membandingkan hasil kedua tes tersebut. Nah, berbeda dengan nah, selanjutnya yaitu adalah independen. Independen itu contohnya kayak gini. Misalnya kita mau mengetahui tingkat anxiety atau tingkat kecemasan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kita olahlah datanya, kita uji melalui SPSS. Nah, setelah keluar hasil ujinya, ternyata hasilnya itu signifikan. Misalnya nih, hasilnya itu signifikan, di mana hasilnya itu di bawah 0,05, yaitu hasilnya 0,01 misalnya nih. Nah, akhirnya dia signifikan kan, berarti dia ada perbedaan. Tetapi kita mau melihat seberapa bedakah anxiety antara laki-laki dan perempuan. Di situ kita lihat lagi di tabel grup statistik, di bagian min atau di bagian rata-rata, kita lihat di situ. Misalnya yang laki-lakinya ini hasilnya itu 4, sekian, kalau yang perempuan 2, sekian. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa anxiety antara laki-laki dan perempuan ini berbeda, tetapi anxiety terhadap laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan anxiety perempuan. Nah, buktinya kita buktikan dengan pengolahan data tersebut. Itu. Oke, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai statistik deskriptif dan inferensial. Nah, kalau inferensial itu tadi kan ada regresi, korelasi, dan uji beda. Sebenarnya saya berharap kalian mengerti, kalian paham mengenai apa yang saya jelaskan. Tapi kalau memang belum, kalian bisa lebih membaca lebih lanjut isi PPT saya. Di PPT saya itu sudah saya lampirkan tabel hasil analisis data regresi dan juga uji beda. Kalian bisa lihat di PPT-nya. Terus kalau memang kalian belum mengerti, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di WA atau di Instagram atau di mana gitu. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.